bagaimana mengupayakan supaya populasi sapi ini minimal stabil, syukur bisa dinaikkan. Sedangkan kalau per kapita itu 2,38. Nah, itu data BPS ini. Kalau dikonversikan dalam sapi itu kira-kira kalau sapinya bobotnya 300 kg, kita butuh 4,76 juta ekor per tahun untuk dipotong. Kalau dengan kategori swasembada harus 90% itu dipenuhi dari dalam negeri, kita harus motong 4,28 juta ekor. Nah, populasi sekarang ini kita hanya 13 juta, itu 31% sendiri. Kalau kita maksa segitu, 5 tahun sapi kita habis. Baik, sapi. Kalau diakronimkan itu sesaat atau pemerintah Indonesia misalkan gitu ya. Tapi menarik. Baik pemirsa, kita mengundang Anda. Mari kita ikut Anda berkontribusi untuk ikut membicarakan masalah ini. Ini masalah sapi, ada peternak, ada konsumsi, ada kebijakan, ada aspek politis. 4 hal ini yang kemudian bisa menentukan masa depan peternak sapi di negeri kita. Dan bagaimana komposisinya, kalau Mas Tembang tadi nyebut ada data ya? Ada data. Datanya bisa ditampilkan. Kalau kita lihat sambil menunggu kita data, Mas. Nah, ini. Baik, ini adalah data tentang proporsi antara impor dan produksi dalam negeri. Jadi kalau kita lihat berarti kan masih cukup besar ya. Nah, hampir 50% kalau yang daging impornya. Nah, ini 2012 ya? Ya, 2012. Kalau yang daging sapi artinya kan masih lumayan lah. Tetapi kalau yang impor besar. Nah, next berikutnya ini adalah data yang kaitannya dengan kalau kita pengen tahu berapa sih sebenarnya kebutuhan daging sapi nasional kita. Itu 500. Ya, kalau rata-rata kan sapi itu konsumsinya 21,27%. Sedangkan kalau per kapita itu 2,38. Nah, itu data BPS ini. Kalau dikonversikan dalam sapi itu kira-kira kalau sapinya bobotnya 300 kg, kita butuh 4,76 juta ekor per tahun untuk dipotong. Kalau dengan kategori swasembada harus 90% itu dipenuhi dari dalam negeri, kita harus motong 4,28 juta ekor. Nah, populasi sekarang ini kita hanya 13 juta, itu 31% sendiri. Kalau kita maksa segitu, 5 tahun sapi kita habis. Kalau kita maksa bahwa kita harus swasembada. Itu katakanlah gini, di redaksi yang bawah sapi kerbau habis dalam 5 tahun. Ini kira-kira sudah habis seperti ini ya? 2012, ini kan 2015 ya? Kalau misalnya saya hitung per sekarang. Per sekarang. Karena data sekarang. Nah, per data sekarang. Jadi 5 tahun ke depan habis. Next, data berikutnya. Data berikutnya ini adalah distribusinya. Kenapa saya bilang habis, ini sudah fakta. Jadi begitu dulu kita ada sensus sapi tahun 2011, sapi kita 16, sekian juta sapi dan kerbau ya gitu. Nah, tapi kemudian tahun 2013 sudah turun 19,5%, hanya tinggal 13,7 juta. Nah, dan kalau kita lihat per daerah, itu turunnya luar biasa kan, 26% di Jawa Timur, 24% di Jawa Tengah, Nusa Tenggara 15% dan seterusnya. Karena sejak itu, karena ketika gegeran waktu itu kemudian kuota impor dijatuhkan, jebret gitu turun. Nah, sedangkan demand kan kira-kira masih sama. Berarti sedotan terhadap sapi lokal menjadi semakin tinggi. Ditambah lagi dengan pemotongan betina produktif ikut mesti meningkat juga. Kalau data Dirjen sih 200.000 per tahun saja, tapi saya sendiri nggak yakin sih sebenarnya kalau pemotongan betina produktif hanya 200.000 per tahun. Kenapa nggak yakin? Atau datanya nggak valid? Ya, tapi kalau saya sebagai akademisi kan harus percaya ya. Tetapi kalau dilihat dari fenomenanya kelihatannya kok nggak logis ya gitu. Kalau memang kita hanya 200.000 per tahun yang hilang betina produktifnya, harusnya kurangnya nggak segitu dong. Kenapa nggak pernah menyampaikan kepada kabinet sekarang ini? Ya saya kira sebenarnya sudah ada yang menyampaikan, cuman tidak lanjutnya yang entah seperti apa. Kita lihat saja kalau gini, proporsi sapi kita paling tinggi kan Jawa Timur, gudang sapi nasional itu Jawa Timur hanya 4,8 juta. Kalau per daerah juga next berikutnya itu saya punya datanya. Itu equal dengan jumlah penduduk. Jadi terbesar itu tetap di Jawa. Jadi jangan dikira bahwa orang bilang loh di Jawa Timur kan banyak, di daerah Nusa Tenggara, di daerah Kalimantan, Papua banyak lahannya, tapi sapinya coba hanya 1%, 2%. Terbanyak tetap di Jawa 50%. Dan ini 20% saja yang siap untuk trading.
yang dikelola oleh Pak Ilham dan seterusnya, yang 80% ya untuk Rojokoyo, untuk saya. Mau saya beli Pak, oh enggak bisa, ini untuk kelangganan saya kok. Mau dibeli gimana? Nah, berikutnya kalau masih ada. Habis ya, oke. Hanya Berarti kita ke yang data terakhir. Iya, data terakhir. Apakah kemudian tidak perlu ada kontes sapi gitu? Karena nggak pernah disembelih kayak gitu. Kalau persoalannya sebenarnya akhirnya kita bukan pada persoalan kontes sapi, tetapi bagaimana setiap upaya itu, kalau kita memang sepakat sapi ini menjadi komoditas penting yang menjadi kebutuhan masyarakat, harusnya pemerintah ini bagaimana mengupayakan supaya populasi sapi ini minimal stabil, syukur bisa dinaikkan. Baik, kita lanjutkan kembali tentang rasa pusing kita ya, rasa pusing kita karena tadi ada persoalan yang dialami oleh Mas Ilham dan kawan-kawan peternak ini karena tabrak atau ditabrak dengan kebijakan import sapi. Ini yang memang membuat pusing. Satu sisi nek kon nambah bahasa Jawanya itu ya agak keberatan, harus bekerja keras. Sementara kalau memang import itu tetap dipertahankan, itu juga akan menjadi buah simalakama bagi para peternak. Mas Bambang, kalau tadi kita usulkan ada skema. Mas Ilham setuju juga skema itu kembali digulirkan? Meski ini kita nggak tahu, soalnya kita ngomong yang ideal lah gitu. Kalau kita bicara ya setuju, tapi memang dalam situasi dan kondisi sekarang kita juga lebih sifatnya juga banyak sekali mungkin yang boleh dibilang kemarin alasan kredit macet dengan petani tidak punya akunan dan lain sebagainya. Baik, kita dulu Mas Ilham. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas. Baik, silakan Bapak. Yang Pak Pri juga nih. Pak Pri silakan. Selamat sore Mas Ilham. Ya Pak, selamat sore Pak. Pak Supri. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Pak Supri. Kita membicarakan masalah persapian di Indonesia. Iya betul Pak. Kita sebagai petani sapi itu tak lepas dari impor. Dan itu dampaknya jelas langsung ke peternak yang paling terkecil di kampung. Dulu waktu era pemerintahan Soeharto digalakkan dengan dana bantuan lunas, mungkin lewat instansi-instansi tertentu. Nah, setelah reformasi bergulir dengan perkembangan zaman dan kepemimpinan di negara kita, aturannya juga sudah berubah-ubah. Akhirnya dampaknya ya seperti ini. Makanya sekarang ini banyak yang banting setir, yang dulunya peternak sapi, akhirnya alih profesi mungkin ikan, bahkan ayam yang namanya sirkulasinya keuangan kan lebih cepat. Ya, itu. Mungkin di sini saya mau nyuwun pirsa sama Pak Bambang maupun Kang Mas Ilham yang terhormat. Untuk sekarang ini khususnya di IJ, Jogja khususnya. Kados Mas Ilham Nepong Soryo, mungkin satu di IJ ini khususnya provinsi di IJ ini disponsori untuk menggalakkan pengembangan sapi. Mungkin masalah dana wis kadang saya itu wong cilik atau ya gimana caranya yang jelas dalam hal ini tidak lewat perbankan, karena lewat perbankan ya jelas aturan ya yang tak terang tadi jelas itu petani jelas mumet lewat syarat-syarat, mumet dan lain sebagainya. Kita kembalikan ke dulu lagi, ada bantuan lunak mungkin lewat, sekarang mungkin ada instansi diperindah. Nah, mungkin bagi para lewat apa itu PPL, peternakan kan langsung terjun karena tingkat kecamatan ya. Bisa proses langsung dan bisa dalam arti hal ini untuk penyimpangan itu relatif kecil asal kinerja PPL tersebut betul-betul dipertanggungjawabkan gitu. Nah, itu makanya tolong dalam hal ini saya sebagai rakyat kecil cuma
urun rebuk dan alangkah baiknya di mana Jogja ini untuk mengembangkan sapi untuk konsumsi. Nah, Baik. mudah-mudahan nanti bisa ditiru dari daerah-daerah lain. Dan ini saya suwun Mas Ilham untuk sponsorinya. Baik. Jadi Pak, Terima siap kasih. Pak, matur nuwun Mas Supri. Matur nuwun. Baik. Matur nuwun. Matur Pak Supri di Piangan. Mudah-mudahan Pak Supri juga tidak sedang pusing ya karena menghadapi sapi. Mas Ilham gimana nih? Ada usulan gini dari Pak Supri tentang bagaimana pengembangan sapi minimal lah kita contoh dulu deh gitu. Apa solusi Mas Ilham sekarang? Sebenarnya kan kalau kita bicara pengembangan Mas ya. Tadi kita kembali ke awal dulu coba lah pertanyaannya Mas Adam tadi bahwasanya kita itu gimana tuh kalau seandainya kita kebijakan ataupun peraturannya itu kita kembalikan di sebelum tahun 2002 misalnya. Nah mungkin selama ini informasi yang saya peroleh bahwasanya pemerintah sendiri sebenarnya kalau kita bicara kredit itu banyak yang mengeluh karena banyak sekali kredit yang macet, khususnya yang sifatnya bantuan lunak tadi. Nah di sini sebenarnya yang kita juga perlu bertanya, kira-kira peternak kita itu kira-kira bener nggak sih ngelola duitnya, bener nggak peternaknya? Artinya apa? Kita terus dalam hal ini tidak bisa menyalahkan satu pihak bahwasanya oh karena kebijakan berubah. Coba kita juga kembali pada diri kita. Pengelolaan kita itu dalam hal ini bener nggak? Karena apa? Sampai pernah permasalahan kebijakan dihentikan itu kan mesti ada yang miss, ada yang salah di situ, ada yang tidak benar. Nah kemudian sekarang kita coba, kita sekarang dengan model perbankan, artinya dengan kredit lunak yang mungkin program-program dari Departemen Pertanian, Dinas-Dinas Peternakan dan lain sebagainya, itu sebenarnya kita harus pakai agunan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kan langkah ini diambil karena apa? Selama ini duitnya itu hilang sia-sia pemerintah kan gitu. Nah sekarang kita harus ada kebijakan, ini harus ada tanggungan. Artinya sebenarnya di situ ajang kompetisi kalau emang kita itu mau jadi peternak profesional itu tantangan karena kredit itu tetap yang sifatnya kredit lunak juga. Cuman memang kita dalam hal ini secara pengelolaan juga harus profesional. Terus kemudian juga manajemennya juga harus yang memang benar-benar. Artinya jangan kita dapat duit dapat untuk bahan ternak tapi setelah beberapa bulan jadi motor kan gitu. Jangan sampai mungkin kejadian yang kemarin seperti itu kan gitu. Nah itu mungkin antisipasinya sekarang dengan pengelolaan yang sifatnya bank. Nah dalam hal ini mungkin kita juga tanya kenapa harus bank, kita nggak pakai agunan, peternak kita nggak punya duit dan lain sebagainya. Nah sekarang kita mau profesional bener nggak? Saya pikir karena apa? Kalau kita bicara bahasa Mas Adam, kita bicaranya sekarang kadang-kadang petani yang setiap hari, mohon maaf, setiap hari ditolong dan ditolong. Tapi dalam satu kondisi kita memang harus mandiri gitu loh. Gimana caranya? Toh pemerintah tetap mengeluarkan tangan untuk itu gitu loh. Cuman ya kita harus memang yang benar, yang siap. Artinya siap secara mungkin kita menambah ilmu secara ilmu teknisnya ataupun sumber daya kita, terus kemudian kita juga dalam ini siap bertanggung jawab terhadap usaha kita gitu loh. Selama ini kalau memang kita masih terpatoran pada mohon maaf yang sifatnya kita bantuan lunak dan sebagainya, kelihatannya kok saya pesimis dalam hal pengembangan. Tapi dalam hal ini pun memang ada bantuan-bantuan tertentu yang memang arahnya ke pengembangan budidaya saya pikir tidak masalah. Oke, gitu. baik. Mas Bambang, kalau pengembangan ya import sapi juga secara bertahap dikurangi. Kalau kita bicara batas waktu, mana yang paling ideal itu di tahun berapa supaya import sapi ini dihentikan? Harus dihitung, harus dihitung. Tetapi yang jelas, kalau kita sudah punya goodwill untuk merencanakan, setidaknya kita sudah punya 50% modal. Ya, kalau tidak merencanakan sama sekali, berarti kan kita mau kapan tidak sama sekali nggak tahu. Tetapi kalau sudah merencanakan, itu kan menjadi lebih jelas. Betul. Jangan hanya tadi jangka pendek, seumur dengan masa pemerintahan. Gitu. Sehingga jadi questionable, tanda tanya loh, kok kenapa seumur pemerintahan ada sesuatu kah gitu kan? Berarti politik daging sapinya tadi, jadi lebih menonjolkan sapi dari aspek politiknya daripada sapi dalam arti benar-benar untuk rakyat ini. Harusnya kan dibalik, sapi yang untuk rakyat bukan pada nonjolkan aspek politiknya. Oh katanya juga nggak mau impor, ternyata impor terus, tiap kuartal diimpor terus kok. Berarti kan apa namanya hanya merakyat aja yang nggak ngerti, seakan-akan udah nggak impor padahal impor terus gitu. Nah kalau kita bicara pengembangan ini tidak bisa lokal per lokal, harus nasional. Apalagi kalau kita bicara sapi kan perlu lahan untuk sapinya, lahan untuk rumputnya harus luar Jawa lebih banyak. Nah
Tapi apa kemudian rumput tetangga lebih hijau enggak ya? Tetangga Jawa kan ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Papua, dan Nusa Tenggara. Baik. Sekarang sebagai closing Mas Bambang, apa yang mau disampaikan nih kepada pemerintah nih? Singkat aja Mas. Kalau menurut saya, kalau memang kita sepakat bahwa sapi menjadi bagian dari kebutuhan kita, karena makanya ini kita belak-belakan saja, artinya pertama harus sportif. Pemerintah benar-benar ingin fokus di situ, tetapi jujur sajalah, jujur terhadap data misalnya. Kalau datanya kecil bilang kecil, datanya besar bilang besar, nggak usah ngeyem-yemi. Kelihatannya datanya besar, ternyata kecil. Yang penting jujur gitu ya. Jujur sajalah. Sehingga rencananya jelas. Nanti sekalian merencanakannya jelas. Oh, kita start dari ini. Ini faktual jelas dan rigid. Berapa yang gede, berapa yang kecil, berapa betina, berapa jantan. Jelas. Sehingga rigid ke depannya direncanakan. Planning, nggak usah malu-malu. Planning 20 tahun, 30 tahun nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. Kan umur pemerintahan saya hanya 5 tahun, jangan. Jujur sajalah, fair-fair sajalah. Toh nanti kalau ini planningnya bagus bisa menjadi tinggalan berikutnya. Ya kalau mau pakai, kalau nggak pakai, toh masyarakat juga akan bisa melihat. Jadi jujur sajalah, fair-fair sajalah, terbuka, goodwill, fokus. Menurut saya begitu. Baik. Mas Ilham menambahkan singkat saja. Yang paling penting sekarang dalam hal ini kita bicara seperti itu harus ada link and match antara pemerintah, khususnya dari pemerintah pusat sampai ke daerah sampai ke akar kepeternakannya. Jadi kita dalam hal ini tadi saya menganalisa kepada Pak Supri tadi, berarti secara kelembagaan peternak kita itu lemah. Nah mungkin kan harus ada sebuah lembaga yang memang menaungi dalam kapasitas kita bisa kerja sama antara pihak kedinasan dengan rakyat kan. Selama ini programnya seolah kan ini ada program seperti ini, ada program seperti ini. Kalau seolah-olah mungkin peternak itu tidak paham dan tidak mungkin kurang begitu mengerti lah kan gitu. Kalau misalnya kita bisa tanya, apa sih swastadananya itu bikin apa, mau apa? Nah itu yang lebih penting. Nanti arahnya kita ke peningkatan SDM, teknologi, termasuk program-program yang misalnya yang tadi Pak Bambang sampaikan, kita mau 5 tahun lagi kita mau swadaya, 30 tahun lagi kita mau swadaya, tidak masalah. Nah itulah mungkin kita harus melecot ini karena pelakunya yang real tuh di sini. Gitu. Baik, Mas Bambang, terima kasih. Mas Ilham, terima kasih. Dan pemirsa, kalau kita mau pengembangan sapi secara serius dan kita harus melawan impor sapi tadi itu, ya kita butuh komitmen, butuh konsistensi, terutama kebijakan pemerintah yang memang pro kepada peternak, bukan pro kepada asing. Ini yang kemudian perlu dirumuskan secara konkret. Baik, mudah-mudahan ke depan para peternak sapi lokal tidak lagi pusing. Tapi kita tidak tahu alam, kita tinggal menunggu. Tadi kalau misalkan Mas Bambang bilang, ya nggak tahu apakah bisa 5, 10, 20 tahun atau butuh presiden baru hingga 5 periode dan sebagainya, kita nggak tahu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Azam Syaukadam, selamat sore, salam Indonesia. Terima kasih. Mas Ilham. Sama-sama Mas Ilham.